konsentrasi sebagai variabel moderasi. Di bab satu pendahuluan ini, saya mengawali latar belakang di mana ini menjadi fenomena penelitian saya, yang mana terjadi peningkatan pengguna digital payment di dunia maupun di Indonesia. Kemudian terjadi juga peningkatan nilai transaksi digital payment baik di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya ada kontribusi UMKM, yang mana yang pertama UMKM telah mendominasi ekonomi di Indonesia sekitar 66 juta unit usaha, di mana itu setara dengan 99% pelaku usaha di Indonesia. Kemudian kontribusinya terhadap produk domestik bruto sebesar 61% atau 9.580 triliun. Kemudian selanjutnya ini juga berkaitan dengan COVID-19 kemarin, di mana Bank Indonesia telah memberikan data yang menyatakan bahwasanya 87,5% UMKM telah terdampak oleh pandemi itu sendiri. Hal ini selaras dengan kajian Otoritas Jasa Keuangan dan juga Boston Consulting Group yang menyatakan bahwasanya UMKM perlu beradaptasi dan merubah proses bisnisnya. Kemudian selanjutnya adalah peran stakeholder. Pemerintah telah menargetkan UMKM beralih kepada ranah digital sebanyak 30 juta UMKM di tahun 2024. Selanjutnya di Bank Indonesia sendiri telah merilis cetak biru sistem pembayaran digital untuk tahun 2025 pada tahun 2019, yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital. Dan ini yang menjadi tantangan bagi penelitian ini adalah, atau bagi UMKM sendiri, yaitu pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem digital baru mencapai 27 juta atau setara dengan 40,91% saja. Selanjutnya usia 31-40 tahun memiliki pemahaman terbatas tentang fintech itu sendiri. Kemudian di atas 40 tahun kesulitan menggunakan atau mendaftar platform fintech dan kurangnya kepercayaan terhadap keamanan dan data atau layanan fintech itu sendiri. Selanjutnya survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2024 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia tercatat sekitar 65,43% saja. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian sebanyak 51% UMKM masih belum menggunakan atau memanfaatkan transaksi non tunai. Ini adalah rumusan masalahnya, yang mana akan dijawab oleh tujuan penelitian ini. Selanjutnya adalah manfaat penelitian di aspek akademis, memperdalam pemahaman akademik tentang faktor-faktor dalam pengadopsian digital payment. Kemudian untuk aspek praktiknya sendiri, solusi untuk masalah adopsi digital payment oleh UMKM dan dasar kebijakan bagi pemangku kepentingan. Dan selanjutnya di bab 2 pinjaman pustaka, saya mengambil definisi dari perceived is obvious dari Davis, kemudian perceived usefulness dari Davis juga, social influence dari Pencates, kemudian untuk perceived risk dari Rawat et al. Dan finance literasi dari Houston, dan yang terakhir untuk adoption of digital payment system dari Lee and Lee. Untuk perangkat penelitian sendiri berikut, terdapat 4 variabel X atau variabel independen, kemudian 1 variabel moderasi atau variabel Z, dan variabel dependent 1 yaitu adoption of digital payment system. Dan ini adalah hipotesis penelitian. Terdapat 8 hipotesis. Yang pertama adalah perceived is obvious berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis kedua, perceived usefulness berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis 3, social influence berpengaruh positif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis 4, perceived risk berpengaruh negatif terhadap adoption of digital payment system. Hipotesis 5, financial literasi memoderasi hubungan antara perceived is obvious dan adoption of digital payment system. Hipotesis 6, financial literasi memoderasi hubungan antara perceived usefulness dan adoption of digital payment system. Hipotesis 7, financial literasi memoderasi hubungan antara social influence dan adoption of digital payment system. Kemudian hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang ke-8 yaitu financial literasi memoderasi hubungan antara perceived risk dan adoption of digital payment system. Di bab 3 metode penelitian, untuk penelitian sendiri yaitu penelitian kuantitatif dengan tujuan kausal, kemudian latar penelitiannya yaitu non-contribute setting, keterlibatan peneliti yaitu minimal intervensi, unit analisisnya individual, waktu penelitiannya cross-seksional, dan yang terakhir strategi penelitiannya menggunakan survei dengan kuesioner. Dan populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah UMKM di seluruh Indonesia dengan total sebanyak 65,5 juta unit usaha. Dan sampelnya yaitu menggunakan rumus Solvay dan didapatkan sebanyak 400 sampel. Teknik sampling sendiri menggunakan non-probability random sampling dengan purposive sampling. Kriteria sampelnya ada 2. Yang pertama, memiliki usaha dengan kategori UMKM di Indonesia, dan yang kedua menggunakan metode pembayaran digital dalam operasional bisnisnya. Dan yang terakhir, teknik analisis datanya menggunakan SEM dan PLS.
Untuk operational variable sendiri di perceived is obvious terdapat 4 indikator di mana diambil dari Ponstre and Dardol 2024. Kemudian untuk perceived usefulness terdapat 4 indikator juga dari Ponstre dan Dardol juga 2024. Selanjutnya untuk variabel social influence diambil dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Migliore et al, Azma Ong dan Si et al 2023. Selanjutnya untuk perceived risk sendiri ada 4 indikator dari Saputri et al 2022, dan kemudian financial literasi terdapat 5 indikator dari Lee and Lee tahun 2024. Selanjutnya untuk adoption of digital payment system terdapat 3 indikator dari Lee and Lee tahun 2024 juga. Di uji validitas pada pilotes menyatakan bahwasanya keseluruhan variabel ini dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih tinggi daripada R tabel. Begitu pula untuk uji reliabilitasnya, semua variabel dinyatakan reliable karena Cronbach alpha-nya di atas 0,60. Di bab 4 hasil dan pembahasan untuk karakteristik responden di jenis kelamin sendiri didominasi oleh perempuan sebanyak 73,5%, kemudian untuk usia didominasi oleh usia rentang 26 sampai dengan 30 tahun sebanyak 35,8%. Di pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 52,3%, kemudian lama usaha didominasi oleh lama usaha yang lebih dari 3 tahun sebanyak 43,0%, kemudian modal usaha didominasi oleh modal yang di bawah 1 miliar sebanyak 93,5%. Selanjutnya terakhir adalah omset per tahun nih, didominasi oleh omset yang di bawah 2 miliar sebanyak 92,5%. Dan selanjutnya jenis usaha yang paling banyak menjadi responden atau pemilik usaha yang menjalankan usaha ini adalah usaha di bidang F&B atau makanan dan minuman. Kemudian jenis pembayaran digitalnya paling banyak di mobile payment atau dompet digital. Kemudian untuk distribusi sampelnya ini tersebar di seluruh Indonesia, namun didominasi oleh sampel yang banyak di Jawa Barat sendiri, kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, kemudian provinsi-provinsi lainnya. Namun ada beberapa provinsi yang memang tidak saya dapatkan respondennya seperti Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua. Kemudian untuk analisis deskriptif sendiri, untuk skor di variabel perceived is obvious itu sangat baik dengan skor 93,2% dan garis kontinuumnya menyatakan bahwa ini sangat baik. Selanjutnya untuk variabel perceived usefulness menyatakan bahwasanya skornya sangat baik juga dengan nilai 93,1%, dan selanjutnya untuk variabel social influence skornya sebesar 86,6% dengan nilai sangat baik juga di garis kontinuumnya. Selanjutnya untuk variabel perceived risk skornya 68,4% dengan nilai tinggi, dan untuk financial literasi skornya sangat baik dengan skor 87,6%. Selanjutnya untuk variabel adoption of digital payment system skornya 90,7%. Di garis kontinuum ini sangat baik juga. Untuk outer model sendiri, yang pertama ada uji validitas konvergen, di mana ini menunjukkan semua variabel ini valid karena loading faktornya sudah di atas 0,70 semuanya dan AP-nya sudah di atas 0,50 semuanya. Selanjutnya untuk cross loadingnya, untuk indikator ADPS 1 sampai dengan ADPS 3 nilai loadingnya paling tinggi di adoption of digital payment system, dan ini sudah di atas 0,70 juga. Dan indikator FL1 sampai dengan FL5 memiliki nilai loading yang tinggi untuk financial literasi. Selanjutnya PO1 sampai dengan PO4 memiliki nilai loading tertinggi untuk perceived is obvious. Kemudian PR1 sampai dengan PR4 memiliki nilai loading tertinggi untuk perceived risk, dan PU1 sampai dengan PU4 memiliki nilai loading tertinggi untuk perceived usefulness, dan yang terakhir XD1 sampai dengan XD3 memiliki nilai loading tertinggi untuk social influence. Selanjutnya untuk correlate curve ini untuk angka kuadrat AP dari masing-masing variabel sudah melebihi nilai korelasi antar konstruk laten yang ada di tabel ini.
Dan dari HTLT-nya sendiri ini sudah di bawah dari 0,90. Artinya sudah dinyatakan sebagai model yang baik. Selanjutnya uji reliabilitas. Di sini sudah reliable semua karena nilai Cronbach alpha dan composite reliability-nya sudah lebih besar daripada 0,7. Dan di inner model ada uji R-square. Ini nilai dari variabel endogen untuk adoption of digital payment system sebesar 0,573 untuk R-square dan R-square adjusted sebesar 0,563. Artinya model di sini bisa memiliki pengaruh sebesar 0,56,3% atau untuk R-square-nya sebesar 0,57,3%. Kemudian untuk uji effect size atau F-square-nya untuk variabel financial literasi, kemudian juga perceived ease of use, perceived risk, perceived usefulness, social influence ini memiliki pengaruh menengah karena skornya masih di antara 0,03 sampai dengan 0,15. Jadi masuk ke kategori pengaruh menengah. Namun untuk yang variabel-variabel X yang dimoderasi untuk oleh financial literasi memiliki pengaruh yang kecil karena skornya berada pada rentang 0,00 sampai dengan 0,02. Jadi memiliki pengaruh yang kecil. Selanjutnya untuk Q-square sendiri atau uji predictive relevance untuk nilai dari variabel adoption of digital payment system sendiri memiliki nilai Q-square sebesar 0,387. Ini sudah di atas dari 0 yang artinya sudah memiliki predictive relevance yang baik. Kemudian untuk uji hipotesis sendiri, di sini ada 8 hipotesis yang diajukan. Untuk hipotesis pertama, pengaruh perceived ease of use terhadap adoption of digital payment system, di mana nilai PET coefficient sebesar 0,189 arah positif dengan tes statistik sebesar 2,272, di mana ini lebih tinggi dari nilai T-tabel. Kemudian p-value-nya 0,012 di bawah 0,05 sehingga hipotesis dinyatakan diterima. Kemudian untuk nomor 2 sendiri atau hipotesis nomor 2, pengaruh perceived usefulness terhadap adoption of digital payment system dengan nilai PET koefisien sebesar 0,294 arah positif dengan tes statistik sebesar 3,811, nilainya sudah di atas dengan dari T-tabel. Kemudian p-value-nya 0,000 di mana ini sudah di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya hipotesis 2 diterima. Kemudian untuk hipotesis 3, pengaruh social influence terhadap adoption of digital payment system dengan nilai PET 0,231 arah positif dengan tes statistik sudah lebih tinggi daripada T-tabel yaitu sebesar 4,283 dan p-value-nya 0,00 sudah di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya hipotesis ini diterima. Dan yang keempat, pengaruh perceived risk terhadap adoption of digital payment system dengan nilai PET minus 0,139 dengan tes statistik sebesar 3,540 sudah di atas T-tabel dan p-value di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya untuk hipotesis ini diterima. Nah, untuk selanjutnya hipotesis yang dimoderasi atau variabel yang dimoderasi oleh variabel financial literasi. Yang pertama, pengaruh perceived ease of use terhadap adoption of digital payment system yang dimoderasi oleh financial literasi. Ini memiliki PET koefisien sebesar 0,074 dengan tes statistik sebesar 0,741 yang mana masih di bawah T-tabel dan p-value-nya di atas 0,05. Di sini tertera 0,229. Di mana kesimpulannya itu hipotesisnya ditolak. Selanjutnya nomor 6, pengaruh perceived usefulness terhadap adoption of digital payment system yang dimoderasi oleh financial literasi memiliki nilai PET minus 0,011 dengan tes statistik sebesar 0,128 yang mana ini masih di bawah T-tabel dan p-value-nya di atas 0,05 yakni 0,449 yang mana kesimpulannya hipotesisnya ditolak. Dan hipotesis ketujuh, pengaruh social influence terhadap adoption of digital payment system yang dimoderasi oleh financial literasi menyatakan bahwasanya PET koefisiennya itu minus 0,105 dengan tes statistik sebesar 1,640 masih di bawah T-tabel dan p-value di atas 0,05 sehingga kesimpulannya untuk hipotesis 7 ini ditolak. Dan selanjutnya yang nomor 8 atau yang terakhir, pengaruh perceived risk terhadap adoption of digital payment system yang dimoderasi oleh financial literasi memiliki PET coefficient sebesar 0,029 dengan tes statistik sebesar 0,663 masih di bawah T-tabel, kemudian juga p-value-nya 0,254
itu sudah di atas 0,05 sehingga kesimpulannya hipotesisnya ditolak. Jadi untuk penelitian kali ini ada 4 hipotesis yang diterima dan 4 hipotesis yang ditolak. Yang mana 4 hipotesis ditolak ini adalah variabel-variabel yang dimoderasi oleh financial literasi. Untuk sarannya, yang pertama di saran akademis sendiri, peneliti selanjutnya dapat menguji variabel lain yang berhubungan dalam penelitian ini karena tadi untuk R-square adjusted-nya hanya 0,563. Kemudian peneliti lanjutan dapat mengkaji perbedaan adopsi pada tipe UMKM berdasarkan sektor industri yang pertama, kemudian skala usaha, baik itu mikro, kecil, menengah, kemudian lokasi geografis, bisa urban ataupun rural. Kemudian studi selanjutnya bisa mengadopsi pendekatan kualitatif atau mixed method. Dan penelitian ini dapat diperluas juga untuk dibandingkan dengan UMKM di negara berkembang lainnya yang memiliki tantangan serupa. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal. Saran praktisnya, penyedia layanan digital payment perlu fokus pada pengembangan pengalaman pengguna yang intuitif dan ringan dengan memastikan aplikasi mudah digunakan, cepat diakses, dan memberikan manfaat nyata secara langsung dalam operasional harian UMKM. Kemudian, fintech segmen digital payment juga perlu meningkatkan kepercayaan pengguna melalui komunikasi yang jelas tentang aspek keamanan, kemudian juga penyediaan dukungan pelanggan 24/7, kemudian edukasi terkait pengamanan data serta jaminan perlindungan konsumen, khususnya bagi UMKM yang di daerah dengan akses teknologi yang masih rendah. Selanjutnya, memperkuat social influence melalui program referral, testimoni dari UMKM sukses, serta kolaborasi dengan komunitas lokal UMKM dan tokoh masyarakat yang dipercaya dapat meningkatkan adopsi secara organik. Kemudian, program literasi keuangan yang berbasis kebutuhan praktis perlu diarahkan secara kontekstual dan aplikatif mengingat literasi keuangan belum terbukti memoderasi hubungan yang signifikan. Sehingga pelatihan sebaiknya disertai simulasi kasus real terkait penggunaan digital payment agar lebih relevan dan mudah diterapkan oleh pelaku UMKM. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk penelitian kali ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya memohon kepada Ibu Asri, Pak Dwi maupun Pak Soma untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dari penelitian ini. Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.